Saudara, bagi mungkin ya saudara yang mendengar firman ini pertama kali, atau tamu yang mendengar firman Tuhan, yang visit, yang mengunjungi Guiding Light website ataupun di YouTube, ya, ini merupakan pelajaran yang satu seri, yaitu 5 visi dari kitab Daniel. Nah saudara, saya ajak kalau saudara tertarik dengan pelajaran ini, saudara bisa mendengar seri yang sebelumnya, karena banyak hal-hal yang penting, pewahyuan yang saya rasa yang amat luar biasa eh, diberikan kepada kita lewat pelajaran seri-seri ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita masuk visi yang kelima, saudara. Ya, sebelum masuk visi kelima, sedikit saya mau refresh atau kembali mengingatkan beberapa hal yang kita ajarkan minggu lalu, yaitu tentang 70 kali 7 masa. Ya, kita melihat bahwa 69 masa sudah dilewati, sudah kita bahas dalam hal itu. Dan hari ini kita akan melihat ya saudara. Nah sebelumnya mari kita melihat dulu minggu lalu apa yang kita sampaikan. Maaf, saya salah yang ini, ya maaf ya saudara. Jadi kita melihat dari kitab Daniel pasal 9 bahwa ada 70 kali 7 masa, di mana dibagikan 3 tahap ya. Dari pertama perintah dikeluarkan untuk membangun Yerusalem, yaitu kita melihat nih warna perintah ini yang diberikan raja. Dan kemudian setelah 7 minggu Bait Allah dibangun atau kota Yerusalem itu dibangun. Kemudian dari situ dilewati lagi 62 masa, maka tiba di mana persis Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledainya ya. Dan gak lama lagi tentunya dikatakan orang yang diurapinya dibunuh sekalipun dia tidak berdosa. Itu semua menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, di mana dia harus menjadi korban bagi umat manusia. Dan saudara, setelah itu kita melihat, jika saudara ingat bahwa 1 minggu atau 1 masa itu ditunda, dibagi sampai akhir zaman. Nah, kemudian di antara 69 masa sampai 1 masa itu ya, ternyata ada gap, ada masa di mana itu saya masukkan, itu adalah zaman kasih karunia. Sebab kita tahu nubuatan itu diberikan kepada umat Israel. Ya. Jadi segala sesuatu nubuatan dalam Alkitab pada umumnya fokus atau dipusatkan kepada bangsa Israel. Namun tidak berarti bahwa bangsa-bangsa di luar Israel Tuhan tidak memperhatikan. Justru di sini dikatakan zaman anugerah. Inilah zaman anugerah di mana bangsa-bangsa di luar bangsa Israel dimasukkan ke dalam rencana Tuhan. Ingat, dimasukkan, dicangkokkan di dalam kerajaan Allah bersama-sama umat pilihannya. Kita menjadi umat pilihannya juga. Kita bisa terima berkat semua itu karena umat Israel yang telah menjadi berkat. Ya tentunya Abraham, Ishak dan Yakub dan sebagainya. Dan firman Tuhan pun diberikan kepada mereka sehingga kita semua ini dapat menikmati kebaikan Tuhan lewat Abraham, Ishak dan Yakub juga. Maka saudara, jangan lupa kita telah menjadi satu. Ya, Tuhan menyatukan kita. Dikatakan tembok yang memisahkan itu telah dirobohkan sehingga bangsa-bangsa non-Israel menjadi satu dengan umat pilihan Tuhan. Nah, sama-sama kita menikmati warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua lewat Yesus Kristus. Dan kita ya seperti saya katakan, masa satu yang terakhir, yang ke-70 masa itu belum digenapi. Nah, saya melihat ya sudah dekat kita akan menikmati, kita akan memasukinya saudara. Nah, di pasal 10 sampai pasal 12 saudara, saya mau saudara perhatikan.
Kitab Daniel ini luar biasanya adalah ya, dari gambaran yang besar, garis besar, nubuatan garis besar, mulai dari pasal 2. Kalau saudara ingat tentang 4 kerajaan, kemudian terus 4 binatang buas, kemudian diberikan lini masa di pasal 9. Dan akhirnya saudara, nubuatan itu fokus kepada 7 tahun yang terakhir di pasal 10 sampai pasal 12. Jadi Daniel melihat suatu visi yang amat terperinci saudara. Ini satu hal yang sangat mengagumkan. Terperinciannya nubuatan itu sehingga membuat banyak orang yang tentunya tidak percaya kepada keilahian Alkitab atau firman yang diilahi, yang diberikan ilham oleh Roh Kudus ini, menuliskan hal yang begitu tepat, begitu terperinci, bahkan sebagian sudah digenapi secara ilahi. Luar biasa saudara. Karena ingat, Allah tidak hidup di dalam waktu ya. Dia ada di luar dari waktu. Out of the time. Dia tidak ada di dalam waktu ini. Kita yang harus lewati waktu. Tapi Allah tidak. Allah tuh mengetahui mulai sampai akhirnya. Dia telah melihat segala sesuatu, apa yang akan terjadi, sehingga dia telah menuliskan sejarah sebelum sejarah. Bayangkan saudara. Dia tulis segala sesuatu lewat nubuatannya. Apa yang akan terjadi, maka saudara, segala sesuatu terjadilah sesuai dengan apa yang telah dia ilhamkan kepada Nabi Daniel. Dengan hal ini, ya saudara, jika kita tahu dengan hal ini, makanya kitab Daniel ini sangat luar biasa. Tujuan dari pelajaran ini adalah supaya kita mengenal Allah kita yang dahsyat ini, yang berdaulat di atas segalanya saudara, berdaulat di atas segalanya. Sehingga iman kita diteguhkan saudara. Setiap kali kita menghadapi tantangan, janganlah lupa saudara, kalau Allah telah mempersiapkan segala sesuatu sebelum waktunya. Ya, seperti yang kita katakan di Yesaya, 150 tahun Tuhan sudah siapkan Raja Kairos. Untuk apa? Untuk dia perintahkan, memberi perintah supaya umat Israel kembali ke Yerusalem membangun kotanya. Namanya saja saudara sudah tertulis dan dikatakan dia yang diurapi. Kemudian Tuhan katakan dia tidak, ini raja justru nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan mengutus dia demi umatnya Yakub, dikatakan dalam firman itu. Nah, saudara bayangkan, saudara dan saya juga umat pilihan Tuhan. Sebelum segala sesuatu yang mungkin sudah rasakan yang buruk yang terjadi, Tuhan sudah siapkan terdahulu cara dia untuk menolong kita semua. Makanya saudara, selalu percaya dan selalu mengucap syukur saudara. Ya, Tuhan itu tidak terlambat, Tuhan itu tangannya tidak pendek, dan Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Saya pelajari firman ini, saya sangat-sangat diteguhkan oleh apa yang terjadi di dalam kitab Daniel. Sangat-sangat dibangun iman saya. Saya melihat Tuhan begitu besar, begitu hebat. Dalam segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, bahkan yang akan terjadi, tidak ada di luar dari pengetahuannya. Tidak ada di luar dari kuasanya. Semua ada di dalam kuasanya. Perizinnya, sekalipun sesuatu yang jahat, yang buruk terjadi, tetap Tuhan berkuasa di atas tahtanya. Luar biasa. Nah, maka 10 kita akan, maaf ini pasal 10 dan pasal sampai 12 merupakan suatu nubuatan yang amat terperinci. Saudara. Amat terperinci yang fokus nantinya kita akan melihat ya pada terakhir 7 tahun terakhir ini. Tentunya ada sebelumnya juga, kita akan melihat di pasal 11 yang sudah digenapi di dalam sejarah. Itu kita tidak akan bahas, yaitu antara nanti
Raja Utara dan Raja Selatan yang berparu, yang bertarung, itu semuanya kita pernah bahas, yaitu tentang Raja Alexander the Great, sebagainya, terus sampai berapa ayat kemudian itu kita akan saudara bisa melihat. Nah, saya tidak akan membahas karena itu semua sudah digenapi di dalam sejarah. Tetapi marilah kita terdahulu melihat di pasal 10 sampai pasal 12, ya. Kita akan melihat ada berapa tahap, tapi yang kita konsen, yang kita pusatkan adalah 7 tahun terakhir, ya. Sekali lagi saya ulangi, di dalam nubuatan ini ada banyak hal terjadi yang sebagian udah digenapi dalam sejarah, tetapi pelajaran kita adalah fokus kepada 7 tahun terakhir, yaitu satu masa yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk menggenapi segala sesuatu yang kita katakan di minggu lalu. 6 hal yang akan digenapi, di mana kerajaan Kristus yang baru sanggup menggenapi semua yang dijanjikan di dalam kitab pasal 9 itu. Nah, di pasal 10 saudara kita melihat, saudara, di pasal 10 ya, di pasal 10 kita melihat satu ayat, yaitu ayat pertama. Dikatakan ini, pada tahun ketiga pemerintahan Kores raja orang Persia, suatu firman atau suatu kebenaran, suatu ayat atau ya dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Jadi visi terakhir ini yang kita akan pelajari, visi kelima. Jadi ada satu saat pada zaman Kores, yaitu setelah tentunya 70 tahun yang kita katakan, karena Raja Kores itu tahun pertama sudah memerintahkan umat Israel untuk bisa kembali membangun Yerusalem. Tapi Daniel tidak kembali, tapi dia tetap melayani. Dan apa yang terjadi? Saat itu Tuhan menyatakan sesuatu. Dan firman ini atau visi yang dia terima, atau penglihatan yang dia terima, membuat hati dia merasa gelisah. Kenapa? Karena dikatakan mengenai kesusahan yang besar, Great Tribulation, yaitu akan terjadi di akhir zaman ini. Oleh sebab itu Daniel mulai perhatikan. Ya, jadi seringkali saudara, pada saat Tuhan memberikan kita satu kebenaran, karena sekalipun mungkin kita tidak begitu mengerti, ya, kita bisa berasa hal yang serupa. Saya merasakan pada saat saya mengenal nubuatan akhir zaman, ya kita bisa stres, saudara. Daniel juga demikian, ya, karena pengetahuan ini, pewahyuan ini bukan semuanya ya membuat hati kita atau merasa enak. Ya, Daniel pun demikian. Maka dikatakan apa? Dia merasa susah hati. Makanya apa dia lakukan? Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada saat itu terjadi, saudara, Daniel mulai berdoa puasa. Inilah sebabnya kenapa kadang-kadang pada saat kita menghadapi tantangan, kita perlu datang kepada Tuhan dan kita perlu mungkin doa puasa. Sebab di pasal 10 ini kita melihat justru lewat doa puasa suatu terobosan terjadi di alam roh. Dan apa yang terjadi? Maka malaikat itu datang kepada Daniel menyatakan suatu penyataan visi pewahyuan di akhir zaman, saudara. Ya, kebenaran itu dinyatakan. Nah, kita akan langsung kita loncat ke ayat 12 ya. Ayat 10 ya. Pada saat Daniel berdoa puasa, ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel,
engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Luar biasa. Pada saat Daniel berdoa dan berpuasa, merendahkan hati karena firman yang diterima, membuat hatinya gelisah, dia mulai doa, dan kemudian apa? Seorang malaikat diutus untuk datang khusus kepada Daniel. Apa dikatakan? Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Nah, satu prinsip yang amat penting, saudara, pada saat kita berdoa, saat itu juga, saudara, permohonan kita didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara jangan kira pada saat kita doa Tuhan tuh nggak dengar. Doa sekalipun, satu kali saja, Tuhan tuh langsung dengar. Dan Tuhan tuh langsung bertindak. Firman Tuhan katakan pada saat engkau ingin mencari tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka dikatakan malaikat itu diutus untuk memberi pengertian kepada Daniel. Mari kita melihat kemudian dikatakan apa? Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Saudara, jadi pada saat dia berdoa, berpuasa, apa yang terjadi? Terjadi peperangan. Pada saat malaikat ini mau menyatakan suatu pewahyuan kepada Daniel, ditahan, saudara. Pemimpin apa? Kerajaan orang Persia. Itu bukan pemimpin duniawi, tetapi merupakan malaikat setan yang menentang. Dengar baik-baik. Malaikat setan menentang malaikat Tuhan atau menolak malaikat Tuhan yang mau membawakan berkat atau pesan Tuhan kepada dia. Itu ditahan, saudara. Dan oleh karena Daniel berdoa dan berpuasa 21 hari, maka terjadilah peperangan rohani. Tuhan utus satu malaikat lagi yang namanya Mikael untuk menundukkan malaikat setan itu, sehingga ya malaikat yang bawa pesan Tuhan itu bisa terobos dan datang ke hadapan Daniel. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu pada saat kita berdoa, kita berpuasa, apa yang terjadi? Sesuatu di alam roh sedang terjadi peperangan rohani. Saudara jangan putus asa oleh sebab itu. Ini adalah hal yang penting, khususnya saat-saat ini perlu kita belajar hal ini. Perlu sekali kita belajar. Kenapa? Sebab doa itu seringkali bukan Tuhan tidak jawab. Tuhan sudah jawab kan? Tuhan sudah jawab. Udah mengutus malaikat. Tetapi jangan salah. Ada malaikat musuh yang berusaha untuk menghalangi. Berusaha untuk tidak sampai pesan atau berkat itu sampai kepada kita. Maka apa yang kita harus lakukan? Doa. Sungguh-sungguh. Doa puasa. Sampai hal itu terobos. Ya saudara, kita harus belajar sekarang seninya untuk berdoa dan berpuasa sampai terobosan itu terjadi. Khususnya saat-saat ini, itu adalah hal yang sangat sulit karena saya melihat roh-roh jahat benar-benar mau bekerja karena mereka tahu waktunya sudah dekat. Tapi tetap kuasa Tuhan lebih besar, nama Tuhan Yesus lebih dahsyat. Ada amin, saudara. Ya, kita lihat kemudian, kita lanjuti. Setelah dia menolong, maka aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi pada saat Mikael itu berperang kepada raja dari orang Persia, berarti malaikat-malaikat
musuh setan itu dia berperang, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Perhatikan, hari-hari terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi pada saat itu ada pesan yang amat penting, saudara, setiap pewahyuan, setiap pengertian tentang apa yang terjadi dalam Alkitab yang menubuatkan. Ternyata itu banyak rahasianya, saudara. Dan iblis tidak suka kalau umat Tuhan mengetahui rahasia semua itu. Makanya dia menghalangi, saudara. Tetapi biarlah kita terus mencari wajah Tuhan, mengenal dan mengetahui rencana Tuhan lewat doa dan puasa. Jika kita tahu apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita dan apa yang saya sedang lakukan, maka iman kita akan bertambah-tambah lagi. Ya, jadi sudah ini hal-hal yang penting. Nah, sekarang kita langsung masuk pasal 11, saudara. Apa yang terjadi? Seperti saya katakan, pasal 11 ini kita akan fokus dari ayat 21 sampai pasal 12. Nah, dari pasal 11 ayat 1 sampai 20 itu adalah nubuatan yang telah digenapi di zamannya kerajaan Persia dan Yunani, saudara. Jadi saya tidak akan ulangi semua itu. Nah, mulainya kita akan melihat adalah dari ayat 21. Ayat 21 sampai pasal 12 ayat 13. Di sini kita akan melihat dua tahap, saudara. Tahap mana kita akan melihat ya, seperti saya katakan. Kita akan melihat 3,5 tahun pertama, yaitu dari ayat 21 sampai ayat maaf, tunggu sebentar, saudara. 45 kita akan melihat bahwa ayat 21 sampai ayat 29 itu satu tahap 3,5 tahun pertama, saudara. Ya. 3,5 tahun pertama itu adalah terjadi di ayat 21 sampai ayat 29. 21 sampai 29 itu menggambarkan apa yang akan terjadi atau bagaimana antikristus itu muncul, saudara. Sebelum dia menampakkan diri di pertengahan dari 7 tahun tengah-tengah itu. Saudara melihat ini yang ada orang kuning ini dan yang di tengah-tengah ini, saudara ya. Ini ada jabatan, itu ada permulaan dari 7 tahun. Kemudian kita melihat di tengah-tengah itu di mana yang saya selalu tekankan, manusia keji itu seperti Tuhan Yesus katakan berdiri di bait sucinya. Dan Tuhan katakan, jika engkau lihat dia berdiri di bait suci dan meninggikan dirinya di atas segala Allah, kaburlah, larilah. Nah, itu terjadi di tengah-tengah dari 7 tahun ini. Dan kemudian dari ayat berikutnya sampai 12 itu menggambarkan 3,5 tahun terakhirnya. Ya, kedua belah yang keduanya. Jadi kita melihat dalam 7 tahun itu dibagi dua bagian, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nah, apa yang terjadi di ayat 21 mulainya adalah 3,5 tahun pertama, saudara. 3,5 tahun pertama yaitu dari ayat 21 sampai ayat 29. Nah, kita akan bahas apa yang akan terjadi. Nah, di sini fokusnya adalah antikristus. Bisa katakan, kenapa di dalam kitab Daniel ini ya terus dinubuatkan tentang antikristus? Karena Tuhan ingin kita mengetahui siapa dia dan mengetahui apa yang dia lakukan, supaya mata kita tuh jelas, oh ini musuhnya sudah, oh ini udah muncul ya. Kalau dia udah muncul berarti juga kedatangan Tuhan tuh sudah dekat. Dan juga salah satu yang lebih penting bahwa kita harus siap, sebab munculnya orang ini akan mendatangkan penganiayaan di atas umat Tuhan, saudara.
Selain umat Israel, seperti saya katakan, gereja Tuhan akan teraniaya. Bukan oleh dia saja, tetapi oleh semua kelompok yang percaya kepada dia. Yang mengabdi kepada dia, saudara. Nah, mereka ini akan juga melaksanakan perintahnya. Nah, tentunya salah satu perintahnya adalah untuk menganiaya umat Tuhan, saudara, di akhir zaman. Ya. Nah, kenapa Tuhan mau kita tahu? Supaya kita siap, saudara. Siap meletakkan seluruh hidup kita di atas altar. Dan setia sampai akhirnya. Ini adalah satu pesan yang penting. Salah satu kenapa saya mengajarkan ini, ya tentang hal ini. Makanya bisa katakan kadang-kadang suatu pewahyuan kebenaran yang diberikan bisa membuat kita tuh agak stres, sudah. Sebab kita tahu apa yang sedang menantikan kita juga di akhir zaman. Namun, haleluya, jangan salah. Justru di akhir zaman juga terjadi suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Ya. Saudara dan saya akan diurapi juga Tuhan secara khusus. Nah, kita akan melihat juga hal-hal yang dahsyat akan terjadi di akhir zaman. Saya tidak mau katakan hal yang semuanya tuh yang membuat kita stres. Saya juga mau menyatakan bahwa di akhir-akhir itulah kebesaran dan kekuasaan ilahi Tuhan justru akan dinyatakan lewat umatnya, saudara. Yang akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya. Ingat 11 dikatakan, tapi bagi umat yang mengenal Allah akan menjadi kuat melakukan perkara yang hebat dan dahsyat bagi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya mau saudara, jangan putus asa. Lewat pengenalan firman Tuhan ini, kita semua justru berharap kepada Tuhan dan menjadi kuat. Dan apa yang terjadi kita melihat saudara di ayat 21. Ya, jadi kita melihat dari ayat 1 sampai 20 itu cerita tentang sejarah yang sudah terjadi. Dan kemudian seperti saya katakan di mula-mula kitab Daniel, selalu ada time gap. Gap itu di mana yang seperti tadi kita katakan, dimasukin zamannya anugerah, ya. Atau ada waktu yang tertentu tuh sebelum masa yang terakhir digenapi. Nah, gap itu justru terjadinya di antara ayat 20 dan ayat 21. Sekalipun itu cuma satu ayat, tetapi di tengah-tengah itu ada berapa ratus tahun yang sudah berlalu. Yang nubuatan itu tiba-tiba penggenapannya tuh berhenti, kemudian tiba-tiba dinubuatkan itu yang akan digenapi di akhir zaman di ayat 21. Nah, dari ayat 21 sampai 29, ini yang setelah saya pelajari secara pribadi, menggambarkan saudara bagaimana munculnya antikristus itu. Bagaimana dia akan menduduki suatu kedudukan. Dan dia dipercayai dengan pasukan. Bagaimana dia menjadi seorang yang genius dalam peperangan. Sehingga tidak dapat dikalahkan dalam beberapa pertempuran, saudara. Ya, jadi kita melihat ini karena dia bukan orang biasa, saudara, dengar baik-baik, kita semua sudah tahu antikristus adalah inkarnasi dari setan sendiri. Jadi dia tuh sangat licik, sangat jahat, saudara, nggak ada kebenaran di dalam dia. Seperti saya katakan, jika saudara lihat Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tuh kita telah melihat Allah. Ya. Makanya dia kasih tahu muridnya, salah satu muridnya katakan, tunjukkan Bapa kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, bukankah engkau telah melihat aku? Saya menyatakan bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Ya, Tuhan Yesus katakan. Demikian juga antikristus itu sama. Tapi di dalam hal yang negatif. Engkau melihat antikristus, engkau melihat setan. Perbuatannya adalah perbuatan setan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat sekarang ayat 1. Ayat 21. Bagaimana dia muncul? Dikatakan
Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, ya. Tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin atau licik atau cara bohong. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orang, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, yang membuat siasat tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukan melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentaranya akan hanyut dan banyak orang yang tewas dibunuh. Dan kedua raja ini bermaksud jahat dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hati yang bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, yaitu terhadap umat Israel dan Yerusalem, ya, tentunya Israel. Dan ia akan bertindak setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Jadi dari sini sampai ayat 30, saudara, kita akan melihat ini adalah yang pertama yang akan terjadi, saudara. Apa yang terjadi kita lihat pelan-pelan, ya saudara. Kita akan melihat pelan-pelan sebab ini terlalu panjang, saudara. Kita akan lihat apa yang terjadi. Dan di tahap pertama, saudara, kita melihat bagaimana dia menjadi berkuasa. Jadi pertama kita melihat dari ayat 21 bahwa dikatakan dia bukan dari seorang atau keturunan martabat raja. Berarti dia bukan dilahirkan di dalam elit, politik elit, ya, seperti apa yang kita lihat, ya, misalnya presiden kita Pak Jokowi bukan dari keluarga elit, tapi dari orang biasa menjadi presiden, saudara. Tentu Pak Jokowi lakukan hal yang luar biasa. Bagi ini Pak Jokowi itu memperhatikan rakyatnya, mengasihi. Kita punya presiden yang luar biasa. Tapi di antikristus ini dia muncul tiba-tiba dari nggak tahu dari mana. Tiba-tiba tuh orang muncul, ya, bukan dari oknum-oknum elit yang dikenal, saudara. Jadi tidak ada latar belakangnya, tapi dia muncul dan kemudian apa? Tidak disangka-sangka dia merebut kedudukan raja. Berarti entah dari mana ini keluar, menduduki kepala dari sebuah negara. Ya. Berarti dia begitu hebat dan begitu liciknya. Tentu semua itu kita tahu semua adalah rancangan dari iblis dan Tuhan izinkan semua itu terjadi. Sebab ingat, saudara, sebab firman Tuhan katakan, ya, tidak ada raja dan kuasa tanpa yang Tuhan berikan. Jadi sekalipun ini terjadi, kelicikannya itu juga karena Tuhan izinkan, maka dia akan menduduki. Dan apa yang terjadi, kata dia merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Itu mengatakan bahwa dia itu sangat licik. Dan apa yang terjadi, tetapi
seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Mengatakan saudara ini adalah dia sangat hebat untuk melakukan peperangan. Tidak ada pasukan yang dapat melawan dia. Ya, dikatakan dihanyutkan, dihancurkan oleh pasukannya itu. Jadi kita melihat dalam hal ini, dan lihat kemudian. Dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang. Persekutuan apa? Nah, kita akan lihat gambar ini. Menurut saya, persekutuan itu adalah 10 tanduk yang berikan dia kuasa. Di dalam kitab Wahyu adalah menurut saya yaitu metra yang pertama yang dibuka, di mana Yohanes melihat seorang yang menunggang kuda putih yang mendatangkan suatu perjanjian. Jadi seperti minggu lalu saya katakan, mulainya 7 tahun atau yang terakhir atau satu masa yang terakhir adalah pada saat dia melakukan banyak perjanjian dengan bangsa-bangsa, dan tentunya salah satu perjanjian adalah perjanjiannya dengan umat Israel. Nah, saya yakin pada saat dia melakukan perjanjian itulah maka umat Israel berani mendirikan bait Allah yang ketiga dan mulai juga mengadakan korban bakaran lagi dilakukan oleh umat Israel. Jadi itu mulainya, saudara. Mulai dari suatu perjanjian kita melihat yang ini jabatan tangan ini, suatu perjanjian. Mulailah masa yang ke-70, yaitu satu masa yang terakhir. Dan pada saat itu dia belum muncul di tengah bait Allah. Sebab apa? Dia sedang mengkokohkan kedudukannya. Di situ dia terus bangkit, mengalahkan tentara, menjadi seorang pemimpin sangat disegani di daerah itu yang saya percaya di Timur Tengah, dan melakukan segala sesuatu yang jahat dan disegani, saudara. Jadi dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang. Ya, jadi berarti persekutuan di antara mereka, yaitu saya percaya dalam 10 tanduk, 10 negara yang diadakan perjanjian atau persekutuan, dia pun tidak setia menjalankan. Dia bukan orang yang menepatkan janji. Karena dikatakan dia tuh berbohong, licik, melakukan segala yang jahat, ya, hanya untuk mencapai tujuannya, saudara. Dan apa yang terjadi kita lihat lagi kemudian. Dengan tak sangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya, menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, yang membuat siasat tetapi hanya untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan bahwa Antikristus ini orangnya cukup besar hati lah sebenarnya. Cuma bukan besar hati, tetapi dia pakai barang untuk menundukkan orang, untuk membeli orang-orang, ya, membagi harta-harta supaya apa? Saya percaya supaya mendapat dukungan-dukungan, sehingga meneguhkan posisinya. Jadi dia pandai memakai harta jarahan semua itu untuk membeli umat-umat dan untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada orang-orang sekitarnya. Kita melihat di sini adalah berapa tanda, ciri-ciri antikristus, sifatnya, caranya dia bekerja, bagaimana di 3,5 tahun pertama itu, sebelum dia masuk melandai atau menundukkan Israel, dia membangun pasukannya dengan cara-cara yang seperti yang Tuhan telah nubuatkan di pasal 11 ini dari ayat 21 sampai 24. Dan kita melihat terus ayat 25. Jadi kita akan bahas 3,5 tahun pertama, yang apa yang Tuhan berikan di nubuatan ini, bagaimana antikristus itu
muncul dan bangkit menjadi seorang pemimpin. Ya saudara, jadi segala sesuatu itu luar biasanya seperti yang firman Tuhan katakan, karena Daniel diberikan nubuatan itu sangat terperinci. Inilah adalah hal yang ciri khasnya Daniel itu saudara, gambarannya itu sangat, yang ditulis itu sangat terperinci. Apa yang akan terjadi seperti cerita. Seperti pun cerita itu belum terjadi tetapi begitu terperinci. Nah, 25. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkan melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan. Sebab akan diadakan siasat terhadap dia, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentara akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Jadi kita melihat raja ini pada saat itu juga akan membawa pasukannya dari utara menyerang salah satu tentara yang di selatan. Banyak pakar, teolog, pakar ahli Alkitab mengatakan bahwa dia menyerang Mesir. Raja selatan ini adalah Mesir. Dan lucunya saudara, di dalam sejarah, yaitu sejarah Raja Antiochus Epiphanes, itu pun terjadi hal yang serupa saudara. Jadi kita melihat sejarah ini diulangi, tetapi tentu dengan aktor atau pemain yang berbeda. Nah, ini antikristus, dia akan dikatakan akan mulai serang sekarang. Dia sudah mengkokohkan kedudukannya di utara, tentunya menurut saya itu adalah Turki. Dan kemudian dia akan diberikan satu pasukan oleh 10 negara. Dan kemudian dia justru licik, ya, salah satu negara saya percaya itu Mesir, mungkin juga berikan dia kuasa, tetapi pada akhirnya dia berkhianat, dia menyerang negara Mesir. Ini menurut pendapat saya tidak mau terlalu dogmatik, ini hanya setelah saya pelajari beberapa pelajaran, saya percaya dia akan serang. Dan apa yang terjadi, sekalipun Raja Selatan ini juga membawa pasukan yang cukup dahsyat, tapi kalah saudara. Karena kalau menurut apa yang ayat-ayat ini katakan, karena di dalamnya kerajaan selatan ini ada pengkhianat, ada yang tidak setuju dengan Raja Selatan ini, sehingga terpukul kalah saudara. Ya. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, ayat 27. Itu, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Jadi mungkin ada suatu pertemuan damai dan sebagainya, tetapi dua-duanya itu tidak tidak sepakat. Tidak ada kesepakatan, tetapi kedua-duanya itu saling mencurigai, saling membohong. Namun tidak berhasil. Jadi mereka mungkin merancangkan sesuatu tidak berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Nah, saudara, sekali lagi dikatakan di sini, segala sesuatu ada waktunya, dan jika Tuhan belum izinkan, mereka tidak berhasil. Saya perlu tekankan hal ini berkali-kali, sebab pada saat kita pelajari, jangan salah, Tuhan tetap yang menjadi sutradara saudara, director dari sebuah film. Kalau dia nggak izinkan, nggak bisa terjadi. Tapi dia katakan, kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta. Jadi di dalam peperangan melawan Raja Selatan, dia mendapat banyak harta, sehingga dia pulang dengan banyak harta, dengan maksud menentang perjanjian kudus. Jadi dengan kekayaan ini, dia mau pakai untuk melawan umat Israel. Lalu kalau saudara lihat perjanjian kudus, yaitu perjanjian dengan umat Allah. Ya. Kemudian kita buru-buru lihat pada waktu ayat 29 dikatakan akan memasuki pula negeri selatan. Nah, kedua kali pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lucu saudara. Antikristus itu tetap terbatas saudara. Tetap ada ketakutannya
Jadi pada katakan nubuatkan Tuhan katakan apa? Ada kedua kali dia berusaha untuk serang lagi ke negara selatan. Tetapi kali ini dikatakan karena ada kapal-kapal Kitim, kita nggak tahu dari mana, mungkin dari negara lain yang udah mau mendukung Raja Selatan ini, sehingga Antikristus ini menjadi takut. Dia nggak berani serang ke selatan. Pertama kali dia serang, dia menang. Kedua kali dia kembali dengan bawa harta. Kedua kali dia mau perang lagi. Tetapi kayaknya menurut nubuatan ini, ada negara-negara yang mendukung kerajaan selatan ini. Sehingga Antikristus ini nggak berani, tapi kembali ke negerinya. Ya, saudara, jadi kita lihat Antikristus itu bukan sehebat yang kita mungkin dibayangkan. Dia masih ada ketakutannya. Takut dengan tentara Kitim juga, saudara. Saya nggak tahu Kitim itu dari mana. Ya, Alkitab juga tidak begitu menyatakan, tetapi ini hanya menggambarkan apa yang terjadi. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dikatakan pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Nah, di sini kita melihat pada saat dia tidak berhasil, ya dia takut kembali, dia takut ke selatan, dia kembali ke negerinya. Inilah saatnya saudara, fokusnya mulai kepada umat Israel atau Yerusalem. Nah ini, setelah ini kita akan melihat tahap berikutnya, yaitu 3,5 tahun yang berikutnya apa yang akan terjadi. Kita akan bahas itu minggu depan saudara, supaya kita akan lengkap apa yang dinubuatkan di pasal 10, 11, dan 12 ya. Jadi kita melihat ada dua bagian dari nubuatan ini. Bagian pertama yaitu 3,5 yang kita fokuskan. Bagian pertama adalah tentu dari sejarah ya, yang sudah digenapi, di mana saudara nanti saudara bisa baca. Nah, itu sejarah udah lewat ya. Dan kemudian dari situ ayat 21 kita fokus melihat nubuatan 7 tahun terakhir. 3,5 tahun pertama kita melihat bagaimana Antikristus itu muncul. Dia bukan dari politikus elit, bukan, tapi dia tiba-tiba muncul, kemudian dia menjadi pemimpin. Ya. Setelah menjadi pemimpin, dia mulai menguatkan dirinya. Dan dia licik, dia jahat, dialah inkarnasi setan sendiri. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah, nggak ada kebenaran di dalamnya. Dan kemudian kita melihat dia mulai menyerang kerajaan selatan. Di dalam peperangan itu, dia mendapatkan banyak kekayaan, jarahan. Nah, setelah dia dapat, dia kembali, dia ada rencana kembali lagi untuk menyerang negeri selatan. Tetapi kali ini nggak berhasil. Mungkin dari pasukan internasional mungkin udah mau campur tangan, sehingga ada kapal-kapal Kitim itu menentang dia. Dikatakan dia takut. Dia kembali ke negerinya. Saat itu kita akan melihat minggu depan, dia mulai masuk ke bait Allah dan menghentikan bakaran yang diberikan oleh umat Israel. Nah, maka itu akan terjadi 3,5 tahun akhirnya. Nah, kita melihat sampai bagaimana pasal 12, bagaimana dia akhirnya dibunuh dan akhirnya dia dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin saudara. Jadi kita lihat dalam pasal ini kita selalu melihat satu hal, jangan lupa saudara. Saudara baca firman ini saudara juga melihat waktunya semua ditetapkan. Berarti apa? Tidak akan ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dari Tuhan kita. Jadi sutradaranya tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Jangan lupa semua ini.
kita pelajari ini bukan untuk menakutkan, justru menyatakan kedahsyatan Allah kita. Dia Allah yang berkuasa. Ada amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa pelajaran ini menjadi berkat bagi semua umat Tuhan. Janganlah kita takut, sekalipun kita harus hadapi segala tantangan. Ketahuilah, Tuhan menyertai kita semua. Amin, haleluya. Kita berdoa, saudara, kemudian saya akan tutup ibadah pagi hari ini. Nah, saya akan memberkati saudara dengan berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat mengenal firman Tuhan lebih dalam. Mengenal Engkau dan kekuasaan-Mu yang lebih dahsyat lagi. Biarlah lewat pelajaran ini Tuhan, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sifat-Mu yang lebih dalam lagi, di mana Engkau Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Supaya iman kami bertumbuh lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi. Percaya kepadamu dengan segenap hati. Karena mengenal kekuasaan-Mu membuat hati kami tenang dan damai. Dan Bapa, kami bersyukur Engkau berkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengar firman ini. Engkau sendiri akan menguatkan setiap jemaat-Mu, memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ilahi, yang dimana Tuhan Yesus katakan, aku tinggalkan damai, aku berikan damai sejahtera ini kepadamu. Di mana saja engkau berada, damai itu yang ilahi melingkupimu dan mendatangkan damai di tempat di mana saudara berada. Baik di tempat kerja, baik di mana saja engkau ada, damai itu menyertai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati. Amin.